Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara aman? Suara? Aman, Pak. Aman semua ya. Alhamdulillah. Aman, terkendali. Bu Asri, Pak Abdul, aman suara? Bu Nelia aman? Aman Ustaz, Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bagus ya. Yang lalu kita bicara apa? Oh, warok ya, terakhir ya kita ya. Warok. Iya, warok. Warok, Ustaz, warok. Warok itu mudah, warok itu ya. Intinya berusaha untuk menjauhi yang negatif itu aja, warok. Dan itu warok itu sebetulnya begini teman-teman, semakin orang itu nur ma'rifatnya kuat, itu oleh Allah sudah di ini sendiri. Jadi bukan kerja kita. Cuman kalau dibahasakan secara kuliah, bahasa buku, seakan-akan kerja dari luar ke dalam, tidak. Ya itu ya, karena itu harus bahasa sosial, bahasa syariat, itu iya. Tapi hakikinya mas sebetulnya kalau sudah kuat nur kemakrifatannya, seseorang bisa merasa ya begitu kuatnya ini nurnya Allah pada hati dan pikiran ini, sehingga efek dari itu saya tidak kayak lazimnya dulu saat di Amarah. Jadi itu terasa sekali, sangat terasa sekali. Kerja Allah itu sangat terasa sekali lewat nur-nur itu. Jadi jangan difahami ini kerja ego, bukan. Ego sudah minggir, Minggir maksudnya sudah diberi kefahaman oleh Allah, reaksi kerja yang bersifat ruhiyah, nuriyah, yang sangat halus tadi sudah ketangkap. Ini ya kerjanya begitu ya. Nah ini yang begini kan tidak bisa dikuliahkan, bagaimana caranya? Ya paling diomonginya kalau tak boleh dibocorin ya begini doang. Tapi ini kerja ruhiyah, nuriyah pada dimensi hati yang notabene-nya juga hati itu nuriyah. Pada dimensi akal pikiran yang substansinya juga nuriyah, sifatnya nur. Nah, karena nur dari Allahnya kuat, maka efeknya ke diri itu ya sudah otomatis oleh Allah bikin semakin punya daya tahan yang kuat, daya filter yang kuat, daya apalah yang relatif kuat untuk membendung, untuk menghindari, untuk menghindari ya dari hal-hal yang memang menurut ukuran rumusan umum itu tidak baik. Ya, menurut syariat itu tidak baik. Menurut hukum positif itu tidak baik. Itu kelihatan kerja Allahnya itu oleh alam rasa sadar kita sangat bisa dirasa, sangat bisa disadari. Ini Nah, begitu. Cuman ini susah diterima oleh umumnya orang, akan sangat susah. Ya, umumnya orang lebih enak dengan pendekatan bahasa syariat. Ayo, mari kita ini usaha terus. Begitu pasti pahamnya hanya dengan bahasa itu. Karena ya ini bahasa yang paling sederhana yang bisa diterima orang. Kalau bahasa yang sejatinya, ya kayak yang saya bilang tadi. Tapi itu kan nggak bisa dikuliahkan, nggak bisa dikuliahkan. Jadi dorongannya kerasa oleh diri kita, terasa sekali efek dari cahaya atau nur kemakrifatan itu, nur tauhid itu, nur keihsanan itu. Nah, jadi di situ kerasa benar banget yang main kehalusan kerja Allah. Nah, hanya tentunya untuk merasakan ini ya perlu proses, ya ilmunya harus mapan, zikirnya harus ya mapan tentunya, ya. Kemudian yang istiqomah. Ending-endingnya saya yakin siapapun oleh Allah akan diberi, hanya soal proses waktu aja. Ya mungkin sebelum dilanjutin ada tanya jawab dulu menyangkut
Warok dan atau yang lain mungkin kita persilahkan. Sambil nunggu teman-teman yang lain dulu, kita persilahkan. Maka kita persilahkan. Pak Abror, Pak Dadang, Bu Asri, Pak Safruddin, maka silakan. Bu Aini, Radi, Bu Nelia, maka kita persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak ini dengan waro ini Pak. Iya. Berarti waro ini sejalan dengan kemakrifatannya Pak ya? Apa orang yang sudah waro sudah makrifat atau makrifat dulu baru waro itu Pak? Mana yang ini Pak? Iya. Semuanya ini sejalan semua Bu Nita. Sejalan menuju langkah-langkah yang lebih tinggi, lebih bersih, lebih sempurna. Sejalan itu juga dikuatkan dimensi kewaroannya. Gitu. Cuman kalau dibahasakan kuliah, berdiri sendiri, independensi babnya kayak misah-misah gitu. Tapi dalam praktek diri tidak. Dalam praktek sistem diri, dalam buah ketauhidan, kemakrifatan, keihsanan, manakala orang oleh Allah dorong terus tingkat kesempurnaan kemakrifatannya, laku tauhidnya, laku ihsannya, nur kemakrifatannya yang dipancarkan di hati dan pikirannya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bersamaan itu juga, jadi nggak berdiri sendiri-sendiri nunggu ini sempurna ini, nggak begitu. Nggak semua. Ya, karena kuliah tentunya babnya berdiri sendiri kan begitu. Walaupun tentunya dalam prosesnya tentunya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Tapi proses ini sejalan dengan laku tauhidnya itu sendiri. Sejalan laku keihsanannya itu sendiri. Bersamaan itu oleh Allah diberi kemampuan ya tentunya step by step juga untuk bersikap warok ini. Kenapa? Pasti ada pertanyaan kenapa? Karena kita ini kurang puas kalau enggak kenapa kan begitu. Kenapa? Kok orang yang sudah sampai nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah, kok dia oleh Allah banyak didudukkan kecenderungan kepada warok ini? Ya jelas dong bagaimana logikanya tidak. Orang yang nur ke cahaya, kemakrifatannya sangat kuat dari Allah ke hatinya dan ke akal pikirannya. Sejalan kuatnya itu, tentunya hati pikiran bersih, Tabunita. Nah, hati pikiran yang bersih sejalan itu sudah otomatis dia akan dibuat oleh Allah diminimalisir dari hal yang kontrapositif, kontra syariat. Kenapa lagi? Ini ada kenapa yang kedua kali. Karena dia udah ngerti rasa. Rasa yang hakiki, rasa bersama dengan Allah, rasa ketemu Allah, rasa melihat Allah. Itu begini. Lah, sementara kalau dia nanti kepleset pada hal-hal yang bersifat kontra syariat, hal-hal yang bersifat negatif, pasti dia akan memulai lagi itu tidak mudah. Ya, butuh perjuangan yang mungkin berdarah-darah lagi. Nah, kecuali Allah menghendaki kepleset dulu untuk memberi kefahaman pada dia bahwa kamu kalau nggak saya tolong, walaupun di zona nafsu apapun, tetap toh kamu kepleset toh. Dan kalau kamu kepleset, kamu tahu toh rasanya kayak apa? Jauh dari aku, lewat rasa kita paham. Gitu loh. Ya, seperti itu. Bahasanya bahasa rasa. Nah, karena itu
tentunya sejalan kuatnya nur kemakrifatan, ketauhidan, keihsanan ini, sejalan itu juga berproses sifat, sikap warok atau step by step diminimalisir oleh Allah menuju tinggal landas hal-hal yang sifatnya kontra syariat, kontra positif, ya, hal-hal yang negatif tentunya. Sekali dua kali itu wajar, ya, tetap aja ada, karena Allah pengen menjaga stabilitas kita biar kita tidak sombong, tidak bangga. Karena dosa yang paling tinggi satu diantaranya kesombongan. Biar nggak sombong, diri kita tetap diberi kepleset, tetap diberi kelemahan. Sebab kalau kita sudah nggak ada kelemahannya, bisa jadi tinggal satu langkah seret, setan membisikkan hati dan pikiran kita. Kamu sudah keren, kamu sudah selesai, habis kita. Suara itu aja dibisikkan di hati dan pikiran kita, dan kita membenarkan, habis sudah kita. Apa artinya habis? Kita belum pinter hubungannya dengan Allah. Kenapa kehebatan Allah kita ambil alih? Yang keren hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang sempurna hanya Allah. Gitu, bisa dimengerti. Ini bahasa rasa tingkat tinggi tentunya. Nah, seperti itu gambarannya. Begitu ya, bisa dimengerti ya. Jadi sejalan ke level kenafsuannya, sejalan kesempurnaan level nafsunya, jiwanya, hati pikirnya, sejalan pula oleh Allah akan disempurnakan, masuk pada zona-zona yang lebih masuk ke sempurnaan yang lebih bagus secara ruhiyah. Hanya kalau dibuat bab itu kayak babnya berdiri sendiri. Ya memang begitu, namanya juga kuliah, namanya belajar, namanya disiplin ilmu, namanya syariat, namanya sosial, seperti itu. Gitu loh. Kayak begini aja deh, kayak begini. Ini contohnya Bu Nita dan teman-teman. Kenapa sih orang kalau sudah semakin dekat dengan Allah, kok nggak takut mati? Kok tambah rindu? Sama kayak begitu aja. Rasa itu kan nggak bisa dibuat-buat, ditanam-tanemin sendiri, itu kan nggak bisa tah. Kalau dasar hati memang masih kotor, walaupun sehari diomongin jangan takut mati 1000 kali, tetap di rasanya itu akan kebayang-bayang takut. Karena memang fakta hatinya masih kotor. Sama kayak begitu. Tapi sejalan hatimu yang bersih, pikiranmu yang bersih, jiwa kita yang bersih, bersamaan itu pula oleh Allah semakin akan dinetralisir ketakutan akan kematian. Ini nggak bisa direkayasa oleh siapapun. Tapi Allah sendiri yang meletakkan. Allah sendiri yang menanam. Diri kita bisa merasakan itu nanti. Dalam setiap perkembangan demi perkembangan, menuju kesempurnaan kejernihan hati dan pikir ini, kesempurnaan totalitas buah tauhid ini bisa dirasakan di situ. Jadi bukan teori ngomong kuliah, begitu di kuliah jangan takut mati, terus pulang nggak takut mati beneran, nggak semudah itu. Tapi secara teori ilmu kan tetap harus kita sampaikan begitu dalam teorinya. Tapi alam hati kan nggak semudah itu. Walaupun saya yakin ada efek-efek positif sekian persen, insya Allah ada. Tapi yang kita maksudkan totalitasnya itu sejatinya Allah sendiri yang nanam. Allah sendiri yang nanam. Cuman ya laki-laki kalau belum sensitif kadang nggak bisa memahami yang gitu-begitu. Itu pun juga proses, jangan disalahin. Mengapa kalau masih proses ya nggak salah, nggak, dalam prosesnya
masing. Lah itu perlunya belajar kan begitu ta. Yang relatif sudah pengalaman memberi info pada yang belum. Hanya itu aja tuh tujuannya kita belajar bareng-bareng kan begitu. Aslinya kan hanya begitu aja. Ya, nggak ada yang pinter dan yang bodoh, enggak lah, aslinya hanya ya saling watawasau bil haqi watawasau bis sabr gitu aja lah. Nggak ada yang tinggi dan rendah kok. Ya, yang tinggi ya Allah, ya toh. Yang rendah ya makhluk gitu aja udah. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, dah. Itu Bu Nita bisa dimengerti ya? Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. oke, ada lagi yang lain. Kita persilahkan mungkin. Maka silakan. Maka yang lain kita persilahkan. Silakan. Oke, silakan. Menanya mengenai itu Ustaz yang dulu bagian hati yang dari basiro, domir, kemudian fuad, kemudian sir, lalu latifah. Benar. Ini kan ke waktu itu dijelaskan bahwa sampai dengan domir itulah nanti terjadilah itu pengaruh dari setan jin iblis yang ditanamkan dalam sistem nafsu kita. Iya, benar. Nah, untuk yang fuad ke atasnya, ke selanjutnya itu akan muncul dengan sendirinya Ustadz ya, dengan sejalan dengan kebersihan hati. Apakah begitu Ustadz penjelasannya? Oh iya. Sebetulnya kalau fuad, semua potensi ini semua orang ada, Pak Abror. Oh iya. Kalau fungsi basiroh, domir, fuad, itu fungsi keseharian umat manusia di dalam hatinya. Oke. Yang bekerja sama dengan logikanya. Karena itu sistem, nggak bisa dipisah-pisah. Semua anak manusia, walaupun orang kafir pun nggak ngerti agama sama sekali. Fungsi basiroh, begitu ada yang jelek, ya dia udah punya feeling. Emang itu potensi untuk semua anak manusia. Gitu loh Pak Barat. Oke. Ya, ada dorongan dari Allah, jangan itu kan tidak berupa bahasa toh. Tapi kita bisa paham, mengerti lewat apa yang potensi yang ada pada diri kita toh. Ya toh? Kemudian bersamaan itu juga. Udah deh, kan begitu toh? Nah, itu hampir setiap saat kita merasakan itu. Obrolan-obrolan itu, lintasan-lintasan itu. Cuman yang jadi masalah, manusianya ini kan pada dablek tah. Ngerti nggak? Iya. Sebuah sistem yang sempurna, apa yang dirasa, apa yang didengar secara ruhiyah, apa yang terjadi dalam diri, nggak pernah ngeh. Apa itu? Kenapa begitu? Siapa itu? Mengapa bisa begitu? Ya toh, maka saya bilang dablek. Ya, itu dimensi manusianya. Karena memang yang nggak mau belajar satu sisi. Tapi walaupun nggak belajar, sebodoh apapun anak manusia, kerja ini tetap dia rasakan. Tanpa pandang bulu agama. Gitu loh. Hanya nanti yang membedakan teman-teman adalah semakin jernih efek dari buah laku ketauhidannya, semakin gerakannya bisa dirasa, semakin bisa dimengerti, semakin bisa difahami bahwa itu bukan diriku. Itu dimensi lain yang terjadi pada diriku. Kalau asalnya rak ndablek tah. Ya toh? Apapun yang terjadi masa bodoh, ya penting makan, minum, kerja, kawin, sakit, sehat, mati, begitu tah. Nah, itu namanya itu ndablek, paham enggak? Nah. Lah sejalan hati bersih ya enggak gitu dong, oleh Allah dikasih tahu tuh gue tuh coy.
Paham? Yang itu setan tuh coy, paham nggak ya? Nah, yang itu iblis coy, jangan ente ikuti. Gitu loh, mengerti? Nah, gitu Pak Bro. Nah, tentunya ketika semakin bersih, berarti yang semuanya kelihatan Pak Bro. Iya. Di mata dirimu, di mata hatimu, di mata batinmu, di telinga hatimu. Kan kelihatan geraknya siapa ini. Kan begitu toh. Lah, sejalan kuatnya tauhid, nur dari Allah sangat kuat di hati dan pikiran. Masa barang enak dan nggak enak pilih yang nggak enak. Pinter nggak kalau enak dan nggak enak pilih yang nggak enak? Wes, ayo jujur. Ada dua barang. Yang satu putih, molek, indah, enak. Yang satu hitam, nggak jelas, nggak enak. Pilih yang hitam gitu. Dah, keluar aja deh dari ruangan ini kalau gitu. Nah, bahasa tandanya begitu. Ngerti nggak? Nah, yang hitam itu dibahasakan oleh Allah az-zulam. Kegelapan hati. Barang hitam itu setan. Masa dipilih? Gitu loh. Itu kelihatan bagi orang-orang yang semakin bersih, jernih. Iya. Barang putih oleh Allah dibahasakan nur. Jadi ada yang gelap, hitam. Udah hitam nggak enak. Ada yang putih, indah, enak. Mau milih yang hitam, ya monggo gitu. Ya enggak bener dong berarti. Lah tentunya milih yang putih. Yang putih itu maksudnya Allah. Nurullah. Gitu loh. Lah, manakala orang sudah sampai ketajaman ini, kelihatan yang hitam, kelihatan yang putih. Insya Allah banyak milih putihnya atau hitamnya. Putihnya. Nah gitu aja sederhananya. Banget loh ya. Nah yang hitam ya sesekali. Cuman karena diplesetin oleh. Iya karena nggak dapat hidayah gitu doang kok. Karena perlu juga kepleset itu. Karena Allah paling tidak mau disaingin. Kita makhluk sok mau nyaingin Allah, nggak tahu diri banget kita ini. Iya, mengerti? Iya, yang berhak menyandang keagungan, yang berhak menyandang kesempurnaan, yang berhak menyandang kealiman, yang berhak menyandang kesucian, yang berhak menyandang kesempurnaan, yang berhak menyandang kebesaran, yang berhak menyandang yang semua yang sempurna-sempurna ya Allah lah. Diri kita apa sih? Diri kita ini agak bersih-bersih karena dibersihkan oleh Allah. Gitu loh. Makanya jangan sok bersih. Allah nggak suka sok-sok itu, ngerti nggak? Karena tanda kita nggak pinter-pinter memahami diri dan Allah. Kata Allah, ente kapan sih pinternya gitu loh. Setan lebih marah lagi. Ente kok terus-terus goblok nggak ini nggak kurang-kurang ente kata setan gitu loh. Bisa dimengerti ya? Iya. Nah, kata setan, ente saya plesetin ini saya sebetulnya dikasih tahu oleh Allah biar ente tambah naik kelas. Gitu loh. Cuman kan setan nggak bocor-bocorin pada kita toh. Paham? Ya sesekali terima kasih pada setan itu loh. Makhluk Allah juga. Iya. Andaikan bukan karena Allah menugasin setan, sesekali kita kepleset, kita akan mengaku Tuhan. Bisa dimengerti? Iya. Makanya orang yang ngerasa sempurna bahaya. Orang yang ngerasa suci bahaya. Tidak ada ma'rifah yang ngerasa suci. Ngerasanya justru semakin sempurna, semakin ngerasa bagaimana biar selalu dapat pertolongan Allah. Beda kalau yang diamarah, sok sudah cukup semua kan gitu. Nah begitu lah ya. Paham ya Pak Urad ya? Iya.
Tentunya kalau itu sudah bersih, atas-atasnya itu rahasia Allah, itu rahasia Allah. Kalau dibilang rahasia, nggak usah dikuliahin. Setiap orang bisa akan mendapat porsi berbeda-beda. Gitu loh. Kalau hal yang sifatnya gaib, kenapa harus dikuliahin? Nggak perlu. Kita mah yang penting hati lurus ke Allah, udah selesai. Nah, dah, itu Pak Guru ya. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Bangga yang lain? Yang lain kita persilahkan. Sudah paham yang lain? Warok. Warok Ponorogo ya. Ya Allah, warok. Pak Dadang ada pertanyaan yang lain, Bangga? Belum, Ustaz. Belum, ya. Adem semua, insya Allah ya. Adem ya. Insya Allah. Ya, oke. Alhamdulillah kalau adem. Ya, silakan Pak Haddad. Mau izin Ustaz. Mangga. Jadi waro itu di kita hati yang mana nyelam di samudra tauhidnya Allah ya. Itu kita menghindar ya Ustaz. Iya. Menghindar dari hal-hal yang negatif. Hati kita yang ngasih jalan. Oke. Benar. Terus pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya ya soal kita kan kalau dalam kapasitas kalau di kantor tuh ya kayak meeting, terus kegiatan sosial. Itu kan kita sering di tengah-tengah tuh menjumpai hal-hal yang negatif lah Ustaz, baik di pembicaraan maupun apa. Kalau kita menghindar dari diskusi itu, nah itu kita udah. Yang menghindar hatimu, jangan orangnya. Kalau kita menghindar dari hal yang negatif, nggak akan bisa hidup di bumi ini. Bumi tempatnya positif dan negatif. Bisa tak? Menghindari negatif di bumi ini. Tidak bisa. Di rumah nanti istrimu juga banyak negatif kok. Suamimu juga banyak negatif kok. Anakmu juga positif negatif. Mau kamu hindari? Langsung dikubur aja deh kalau mau begitu. Ya. Bisa tak menghindari negatif dari kehidupan ini? Ya nggak bisa. Di kantor negatif, di jalan banyak negatif. Di rumah juga selalu ada diberi negatif oleh Allah. Karena Allah ingin memahamkan dirimu bahwa dunia ini nggak ada yang sempurna. Iya. Ya toh. Suami yang dulu kamu bayangkan soleh setelah nikah tetap juga banyak menyakitin dirimu kok. Istri yang kamu bayangkan dulu soleh solihah setelah nikah juga tetap aja ada dimensi menyakitinya kok. Karena Allah pengen memberi pelajaran itu pada dirimu. Iya. Allah pengen jelasin pada diri kita dunia ini tempat yang ya begitu. Ngerti semua atau rasanya dunia? Panas babak belur ya toh. Itulah dunia. Tapi Allah ngajarin jalan. Pengen kamu duniamu rasa surga. Nah, kalau pengen dunia mau rasa surga harus masuk zona fid dunya hasanah. Pengen fit dunia hasanah, ya kamu harus selalu laku tauhid. Kalau negatif mah secara zahir ya ada di semua zona. Bahkan di dalam diri kita selalu dimunculkan negatif. Bisa Pak Gatot menghindar dari yang negatif. Iya, kalau alam lakunya nggak bisa Ustaz. Nah, secara zahir nggak bisa. Tapi hatimu tolong duduk pada ya Allah. Tampilan dohir ini seperti ini ya Allah. Jadi hati-hati. Bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Nah, sekarang gini nih, biar Pak Gatot paham nih. Ini bahasa kasar. Kalau terlalu halus ini nggak paham. Ada dalam rapat suatu kawasar, bahkan ada yang ngomong kasar dan jelek. Coba ayo masuk.
Yang ngomong kasar pengaruh siapa? Yang ngomong kasar cowelek tadi pengaruhnya siapa? Setan. Di belakang setan siapa? Allah. Kenapa Allah biarin setan ganggu kita? Dan orang itu tadi sampai ngomong jelek begitu? Menguji kita. Itu Allah biarin setan dan kita kena pengaruhnya toh? Iya. Dirimu ngelihat orangnya atau ngelihat Allahnya? Melihat Allahnya. Nah, kalau ngelihat Allahnya ngapain kamu keluar? Artinya menggiring ya Ustaz ya. Ya, mengerti. Yang Mengantisipasi penting lah. hatimu ngelihat siapa. Sama aja kalau Pak Gatot melihat orang baik, masih baru melihat baiknya orang itu. Iya. Oke, berhenti pada kebaikan orang di tingkat omongan dan etika. Tapi hatimu nggak tembus pada Allah. Berarti dua hal yang bertentangan positif negatif. Dirimu, hatimu, pikiranmu masih kacau. Belum tembus ke pelaku utamanya. Ngerti? Pelaku utama di balik malaikat siapa sih? Allah. Allah. Di balik hidayah Allah. Pelaku utama di balik nggak dapat hidayah siapa juga? Di balik setan ada siapa? Iya. Ya Allah juga. Dirimu duduk di mana? Di belakang Allah. Lah. Jangan di belakang Allah. Nanti kebablasan di belakang Allah. Duduk di Allahnya gitu loh maksudnya itu. Iya, mengerti ya? Ini ya, ini memang seperti itu, tidak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena setan itu loh selalu mengkamuflase pandangan hati dan pikiran kita. Walaupun teorinya kayak oh begitu praktek di ini semua ditutup semua oleh setan. Sehingga diri tetap aja susah mengenali Allah. Allah kan punya sifat Al-Jabbar, Al-Qahar. Ya toh? Iya, Al-Jabbar. Tukang maksa. Maha pemaksa. Ya toh? Maha yang kalau Allah sudah marah, bisa dimengerti. Iya. Pernah ngerti marahnya Allah? Pernah ngerti marahnya Allah? Ya Allah. Ya, pernah ngerti marahnya Allah enggak? Rasa Ustaz kalau kita kepleset. Ya, oke. Kita marah itu Ustaz. Iya, dah. Oke ya, jadi lihatlah siapa di balik itu. Sehingga hatimu tetap tidak terkecoh dari semua tampilan yang bersifat berlawanan. Karena hati dan pikiranmu sudah pada tingkat keheningan. Oke, tingkat stabilitas. Ketika film tampilannya antagonis ya tetap hatimu Allah, melihat sutradaranya. Ketika tampilan film di layarnya baik, soleh-soleh, mengenakkan dirimu, tetap hati pikiranmu sudah sutradara. Ngerti Kak? Ya adem ya. Adem. Kalau nggak begitu, hidup mah stres demi stres, terus sambung menyambung. Jadi kalau dibahasakan canda, stresnya hidup, tekanan hidup itu karena kita sedang menjadi pemain film, tapi berontak dengan sutradara. Nggak sekedar berontak, nyala-nyalain lagi. Ngerti nggak? Sutradara diberontak, disalahin. Untung sutradaranya nggak marah tuh. Dirimu nggak paham bahwa kacaunya hatimu dan pikiranmu itu sudah respon kemarahannya Allah pada dirimu. Nggak paham. Ya. Emang marahnya Allah kayak apa? Mengerti? Jelas Allah marah, nggak kerasa dimarahin Allah. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak Pak Gatot? Iya, Pak. Lah, apa yang kamu rasakan
tidak enak, tidak tenang, tidak enjoy, dan seterusnya. Itulah mohon maaf bahasa sederhananya. Iya. Ghadabnya Allah pada diri orang itu, sifatnya punishment pada alam hati dan pikiranmu. Bisa dimengerti? Clear? Faham? Ya. Mengerti ini? Ya. Baru dirapat ya kan? Oke, dah. Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Silakan yang lain. Mangga. Sudah? Kalau sudah kita lanjutin? Ya. Kita lanjutin Mas Ulum. Zuhud ya sekarang ya. Oke. Oh, baru lagi nih. Ya, tolong dibaca deh siapa? Ya, bro. Ya, yang suara keras, perwakilan. Ya, coba Pak Bror. Ya. Harus diam dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud. Secara bahasa, zuhud dari kata zahada, yang berarti menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Zuhud adalah hati selalu melihat Allah, atau bertemu Allah, bersama Allah, atau menghadap Allah, atau menuju Allah, atau sampai Allah, walaupun secara lahir beraktivitas normal sesuai bidangnya masing-masing, atau secara lahir mengarungi bahtera kehidupan normal. Inti zuhud yang kelas tinggi adalah zuhud dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dunia, pahala, surga, dan seterusnya. Akan tetapi hati dan pikir hanya lurus total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasa dan kesadarannya. Adapun hal apapun selain Allah hanya didudukkan di alam indrawi atau alam rasa dan kesadaran yang sangat dasar atau sangat luar. Zuhud pada zona ini yang ada di alam hatinya dan di alam pikirannya hanya kuat rasa dan sadar Allah. Jadi zuhud adalah perbuatan alam rasa hati dan keadaan hati serta kesadaran pikiran yang suci, yang bersih, yang sangat dalam, yang lurus, yang selalu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam rasa dan sadarnya tersebut. Adapun sepak terjang dimensi jasmani atau badan kasar normal mengarungi bahtera kehidupan sesuai posisi dan profesinya masing-masing yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Maka sangat jelas dan tegas dan gamblang bahwa zuhud tidak berarti bahwa seorang muslim dan mukmin melepaskan diri dari hal-hal duniawi sehingga mengosongkan dirinya dari harta, meninggalkan yang halal dan menjadi beban bagi orang lain. Ini orang yang sama sekali tidak paham makna zuhud secara hakiki dan secara praktek. Dan bersamaan ini orang-orang yang zuhud pada umumnya memilih hidup yang sederhana. Walaupun secara materi mungkin melimpah ruah dan lebih memperhatikan kepentingan sosial, terutama bagi yang membutuhkannya, dan juga untuk perjuangan agama dan sosial. Kesimpulannya adalah bahwa zuhud merupakan sifat dan sikap yang sangat mulia karena selalu berusaha mengosongkan hati dari ketergantungan kepada orang lain. Mengosongkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menggantungkan, mengharapkan, menghadap pada Allah semata. Atau dalam bahasa lain, zuhud adalah selalu berusaha untuk laku tauhid secara real dalam hidup tiap nafasnya. Atau dalam bahasa lain, zuhud hakikatnya adalah selalu ikhlas yang sempurna dalam tiap amalnya
dalam tiap napasnya. Atau zuhud adalah tiap napas selalu ada rasa dan sadar Allah dalam tiap aktivitasnya. Imam Junaid radhiyallahu anhu berkata, zuhud adalah menganggap dunia ini kecil dan menghilangkan semua pengaruhnya dari hati. Ibrahim Ibnu Adam radhiyallahu anhu berkata, zuhud adalah kosongkan hati dari dunia dan bukan kosongkan tangan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyerukan untuk selalu zuhud, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan menipu kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan menipu kamu tentang Allah. Perhatikan sabda Nabi SAW berikut seputar zuhud. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW tidur di atas tikar. Ketika beliau bangun, tikar tersebut membekas di pinggang beliau. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kami buatkan untukmu witok atau semacam kasur? Rasulullah menjawab, aku tidak peduli dengan dunia. Aku hanyalah seperti pengembara yang bernaung di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkannya. Ini riwayat Tirmizi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah yang paling sempurna warok dan zuhudnya dari seluruh nabi dan rasul, sebagaimana kita ketahui secara real dari fakta kehidupan beliau yang diriwayatkan dari berbagai riwayat yang sudah tidak diragukan lagi. Kita tahu bagaimana kehidupan beliau, pola makan beliau, rumah beliau, fasilitas rumah beliau, kekayaan beliau, bagaimana beliau puasa, bagaimana beliau sedikit tidur malam dan banyak beribadah malam, bagaimana sedekah beliau, bagaimana kehidupan istri beliau, bagaimana perhatian beliau pada yang lemah dan yang miskin. Bahkan beliau meninggal hanya meninggalkan keledai yang berwarna putih yang sering untuk perjalanan dan sebilah pedang. Nabi Sulaiman alaihissalam juga menjadi contoh orang yang warok dan zuhud karena walau beliau hidup di atas kekayaan yang sangat melimpah dan kekuasaan yang luas, akan tetapi harta, ilmu, tahta, wanita, dan kekuatannya tidak pernah melalaikan dari Allah SWT. Atau dalam bahasa lain, Allah tetap menjadi mahkota atau raja di alam hati dan pikirannya yang tidak terkalahkan oleh kekuasaan, harta, tahta, ilmu, wanita, dan kekuatannya. Hampir mayoritas sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Khulafaur Rasyidin, adalah orang-orang yang tidak bisa diragukan lagi kezuhudannya, sebagaimana dalam berbagai sejarah yang sudah sangat populer. Ya, selalu merasa rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup, udah banyak. Ya, sudah paham kan? Sudah paham semua insyaallah ya. Saya yakin paham ini. Ya, udah paham pulang aja kita ya. Ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih zona nafsu radiyah. Jadi ciri-ciri orang yang oleh Allah sudah diposisikan, didudukkan pada zona nafsu radiyah, ikhlasnya sudah kelas tinggi, kelas sempurna. Ya, kemudian warok, ya sudah kita bahas yang lalu, warok. Salah satu ciri yang berikutnya dari keadaan nafsu yang radiyah ini adalah zuhud. Ma huwa zuhud?
Apa itu zuhud? Nah, sebetulnya teman-teman udah paham, saya yakin udah paham. Dari bacaan tadi udah sangat-sangat bisa ditangkap dan bisa ngambil kesimpulan. Saya hanya garis bawahi sajalah biar ada penajaman gitu aja. Zuhud itu kalau kita belajar mustaqili lagi dari bahasa Arab apa ini? Zahada yashadu zuhdan. Zuhdan, zuhud. Arti bahasa ini, arti netralnya maksudnya menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Itu arti bahasa. Ya. Kemudian dalam konteks istilah nanti ada 1000 kepala ahli ma'rifah, ya pembahasaannya berbeda-beda. Mungkin definisi saya akan berbeda dengan definisi yang lain, teman-teman. Sah saja, monggo. Yang penting ilmunya udah standar, bisa membuat definisi, harus jamek, manek, munakis. Yang penting udah belajar ilmu ilmu apa tuh mantek saja untuk mendefinisikan harus jamek, harus manek, harus munakis. Nah, kalau udah itu silahkan mendefinisikan. Nah, saya sendiri melihat zuhud ini kok sederhana ya. Tidak bertele-tele ya. Walaupun kalau kita baca di banyak kitab, zuhud itu waduh aneka banyak definisi. Dan semuanya benar, semuanya sah. Karena definisi dibuat oleh kepala masing-masing orang dengan pengalaman spiritualnya masing-masing, dengan ekspresi pembahasaannya tentunya masing-masing. Tapi substansi maksudnya sebetulnya satu, intinya semuanya itu. Ini. Nah, zuhud ini teman-teman saya singkat saja deh ya. Dalam pandangan saya pribadi ini. Ya, dari pandangan itu artinya saya ya dikit-dikit baca sana sini secara teori ilmu, literatur ilmiahnya, Qur'annya, hadisnya. Sisi yang lain pengalaman spiritual yang oleh Allah diberikan pada kita juga menjadi literatur yang paling penting bahkan menurut saya. Kalau Quran masih di mushaf itu teks. Teks itu belum bisa dirasakan dari dalam hati. Paling banter baru bisa difahami. Kalau bisa dirasa masih sangat dasar alam rasanya. Hadis juga demikian. Tapi kalau pengalaman spiritual itu sudah buah dari teks yang diamalkan. Sehingga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita menjadi pengayaan dan kekayaannya Allah pada diri kita. Dan itu literatur yang sangat mahal. Nah, gitu loh ya. Ya, dari ada bertele-tele dari banyak takrif-takrif tadi, definisi-definisi dari Imam Junaid. Ini orang-orang besar semua dalam dunia makrifat ya. Imam Junaid, Ibrahim bin Adham, Ibnu Athaillah, orang-orang alim, alama semua sudah nggak diragukan lagi itu kedekatannya Allah. Begitu kita lihat, oh intinya zuhud intinya adalah hatinya ini, hati kita, pikiran kita dikosongkan dari hal-hal selain Allah. Ini kalau nggak diterangkan bisa salah paham. Kalau yang dengerin orang yang belum memahami ilmu hati dengan basic yang cukup, pasti saya jamin akan negative thinking dengan kalimat ini. Saya jamin itu. Karena yang dimaksud bukan dohirnya lafaz. Tapi dalamnya sono. Saya ulangi lagi. Zuhud mah teman-teman. Ringkas ceritanya. Zuhud mah menghindarkan apapun. Hal apapun. Siapapun. Motif apapun. Tujuan apapun. Target apapun. Iming-iming apapun, bayang-bayang apapun, rasa apapun selain tentang ke Allah itu sendiri. Kenapa Ustadz kok selain Allah itu sendiri harus dikosongkan dari hati dan pikiran?
Oh, gitu tuh. Gimana caranya? Kok saya bayangin aja repot Ustadz. Nah, kan makanya jangan dibayangin, diamalkan. Kalau bayangin ribet. Iya, oke ya. Jangan bayangin, tapi diamalkan. Iya, oke. Jadi hati, pikiran hanya dipenuhi, hanya dikuasai oleh apa? Nurullah. Bahasa keduanya, hati dan pikiran hanya diperuntukkan, dikuasai oleh rasa dan sadar Allah. Kalau hati dan pikiran sudah dikuasai oleh rasa dan sadar Allah, itu otomatis teman-teman, apapun siapapun selain rasa sadar Allah oleh Allah akan dipinggirkan, diletakkan di luar pintu hatimu, di luar pintu kesadaranmu. Jadi walaupun kekayaannya seberapapun banyaknya, pabriknya berapapun banyaknya, wis apapun, hanya diletakkan di luar pintu hati, di luar pintu kesadaran. Karena hati dan pikiran sudah jernih, hati pikiran dipenuhi, dikuasai nurnya Allah, nur kemakrifatannya Allah, nur keihsanannya Allah, nur ketauhidannya Allah. Dikunci ceklek, yang lain nggak bisa masuk. Karena Allah paling tidak suka selain Allah. Berarti dunia nyampurin, bercampur dengan rasanya Allah tadi. Bercampur dengan kesadaran Allah tadi. Karena rasa yang sudah bersih, kesadaran yang sudah sampai titik bersihnya bersih, sudah otomatis hal yang bersifat rasa dan kesadaran di luar Allah, selain Allah, akan didudukkan di bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diposisikan di luar pintu hatimu dan kesadaranmu. Akan diposisikan di luar jiwamu. Karena jiwamu sudah dikuasai total oleh penguasaannya Allah. Karena itu dalam keadaan seperti ini, hati dengan totalitas rasanya, kedalaman rasa yang suci, akal pikiran dengan kedalaman totalitas kesadaran yang sucinya, sudah tidak bisa dikotori, terkotori oleh apa? Selain apa? Allah. Selain Allah. Gitu loh teman-teman. Ngerti? Ya. Di meja duit dolar setumpuk, Masya Allah. Milik kita umpamanya. Karena hatimu, pikiranmu sudah dikuasai nurullah. Nur kemakrifatan. Nur keihsanan. Nur ketauhidan. Dolar yang setumpuk tadi tetap di bawah rasa dan sadarnya Allah. Berarti dolar yang setumpuk tadi bisa mengganggu hubungan hati pikiranmu dengan sang raja di raja apa tidak? Bisa ganggu apa tidak? Tidak. Tidak. Raja di rajanya tetap Allah. Sudah nggak terkecoh alam hati dan pikiranmu oleh apapun selain Allah. Apapun selain Allah, istilahnya namanya dunia. Ada orang
Kok di hatinya sana, di alam rasa dan sadarnya, duit lebih tinggi daripada Allah. Itu zuhud apa belum? Belum. Itu 1/4 zuhud itu ya. Ya lumayan 1/4. Ya jangan banyak-banyak lah, 1/4 kebanyakan itu. Ya Allah, duit masih jadi Tuhan di hatimu dan pikiranmu, teman. Dirimu masih zona amaroh. Buktinya apa, Ustadz? Duitmu masih kelihatan lebih gede daripada Tuhan. Nggak paham. Mengerti? Yang tahu isi hatimu hanya hatimu sendiri. Makanya saya contohnya yang keren sekali, dolar sak tumpuk. Padahal satu aja saya nggak punya dolar. Ya, ya dia biar enak sekalian contohnya, biar mantap sekalian. Ya, oke, dah seperti itu. Di hati seseorang, istrinya, suaminya, anaknya, di alam rasa dan sadarnya menempati posisi lebih tinggi daripada Sang Maharaja Diraja. Potongan praktek begini zuhud apa tidak? Tidak. Ini mah bukan zuhud apa? Zuhud, namanya masih amaroh. Ada juga yang amaroh ngerasa zuhud. Nanti ini kelihatan semua di hati, teman-teman. Diri ini loh di mana itu kelihatan. Kelihatan benerang di hatimu. Lu, saya baru melihat dolar zaman udah hijau begini. Allahnya hilang, yang kuat dolarnya. Wis, ngaku aja. Itu amaroh. Kotor hati. Paham apa tidak? Salah Ustadz, tergantung siapa yang mandang. Yang mandang Pak Gatot, enggak Ustadz, jangan begitu. Yang mandang Pak Dadang setengah-setengah salah Ustadz, monggo enggak masalah. Ya, kalau para arifin itu masih perjalanan, teman. Perjalanan spiritualmu itu masih. Dirimu belum kenal Allah dengan baik. Kenal duitnya lebih kenceng daripada kenalnya Tuhanmu. Paham apa tidak? Iya. Di hati ini lah, di rasa ini lah. Mobil, rumah, tanah, duduknya kuat sekali di alam rasa sadarmu. Sehingga yang kamu rasa di hati dan pikiranmu, Allahnya hilang, yang kelihatan itu tadi. Ini mah tanda hati pikiranmu masih jauh dari Allah. Walaupun jidatmu hitam berapa senti, nggak mau tahu. Fakta hatimu yang kelihatan di luar Allah lebih kuat. Itu mah masih jauh dari zuhud, teman-teman. Masih proses menuju kezuhudan, menuju keadaan hati yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Mudah dilihat di hati kita. Oke. Dah, lanjutin sendiri. Untuk melihat caranya hati kita sudah dibuat zuhud atau belum oleh Allah. Kesuhutannya seberapa? Dalam prosesnya masing-masing. Lihat di hatimu. Dan saat kita melihat, ngerti. Itulah posisi aku di hadapan Allah. Ya Allah, terus bimbinglah hamba ya Allah. Nanti sejalan bersihnya hati, terang benerang, kelihatan teman-teman. Kelihatan semua. Nah, kalau sudah sampai benar-benar mutmainnah rodiyah, didudukkan di kezuhudan ini teman-teman. Rasa sadarmu itu loh oleh Allah. Rasa dan sadarnya Allah menjadi mahkota hati dan pikiranmu.
Maksudnya itu tensinya sangat tinggi sehingga selain Allah yang namanya duniawi tentunya jauh di bawah Allah. Dalam bahasa lain, hati pikiranmu dipenuhi rasa sadar Allah. Dunia cukup kita pegang-pegang dan dirasakan menjadi alat nikmatnya Allah. Tembusnya ya ke Allah juga. Sudah dididik oleh Allah bagaimana merasakan fasilitas-fasilitasnya Allah. Fasilitas makan minum begitu dimakan, ketemunya yang tertinggi ya yang ngasih makan minum juga Allah. Hubungan intim suami istri dilakukan, ketemunya di sono ya yang ngasih Allah juga. Tetap Allah yang tertinggi. Saat sholat dan atau zikir yang lain, tetap yang tertinggi kenikmatan ya Allah juga. Oke, karena sholat dan zikir itu juga bentuk nikmat secara spiritual. Dan tidak ada satu aktivitas pun yang tidak bisa menjadi spiritual kalau hatimu sudah duduk di kesuhutan. Makannya sudah menjadi makna spiritual, minumnya, semuanya. Maka saat semuanya sudah menjadi makna spiritual, ruhiyah, praktek kesuhutan bagi seorang yang nafsunya sudah mutmainnah dan radiyah, maka kapan dia bisa terhindar dari Allah, teman-teman? Kapan dia bisa keluar dari Allah? Makannya ibadah, minumnya ibadah, mandinya ibadah. Semuanya ibadah. Kapan dia bisa lari dari Allah? Gak bisa dong. Yang lari dari Allah kan oleh Allah belum diajari mendudukkan hati dan pikiran. Hubungannya dengan Allah. Fahamnya ketemu Allah kalau sholat doang. Tapi jangan disalahin, itu proses. Kalau zuhud sudah nggak begitu lagi. Bisa dimengerti. Semua. Jadi amaliyah, ruhiyah, spiritual, ibadah. Menjadi praktek kezuhudan. Sehingga mampu menghantarkan keadaan hati dan pikirnya selalu dalam penguasaan wujud eksistensi, rasa dan kesadaran sang wajibul wujud al-hayyu al-qayyum yang menguasai diri kita, jiwa kita, roh kita, hati kita. Itulah hakikatnya zuhud. Enak dong Ustaz. Ya enak. Bagaimana nggak enak? Di mana-mana ketemunya Allah. Allah. Lihat duit Allah. Punya duit Allah. Nggak punya duit Allah. Wis lihat apa saja. Rasa hati itu Allah semua. Rajanya, raja benar-benar sudah terwujud di hati dan pikiranmu. Nggak hanya konsep keimanan, kepercayaan, Allah pencipta, Allah. Itu mah belum kamu buktikan. Buktikan dong di alam hatimu sampai itu wujud benar. Terrealisir. Bahwa Allah benar-benar raja di raja. Allah benar-benar penguasa tunggal alam semesta ini. Wujudnya tampilan totalitasnya alam hati dan pikiranmu yang dikuasai sang wajibul wujud ini. Sang hayyu al-qayyum ini. Sang kul huwallahu ahad ini. Gitu teman-teman. Itulah hakikatnya zuhud. Jadi semuanya ketemu Allah. Karena ketemu Allah berarti kalau Allah ada di hati dan pikiranmu, dijamin selain Allah akan tiarap. Itu otomatis kalau hati yang sudah jadi. Karena nggak mungkin cermin hati dan pikiran sudah ada Allah, dunia ada. Itu nggak mungkin. Jadi hati itu hanya bisa nerima satu sisi.
Kalau di hati dan pikiran itu ada dunia, maka Allah akan hilang di hati dan pikiranmu. Tapi kalau di hati dan pikiran itu ada wujud Allah, eksistensi Allah, rupanya kuatnya kesadaran dan rasa tentang Allah tadi menguasai hati dan pikiran, jiwa, hati, dan ruh kita, otomatis apapun selain Allah yang istilahnya dunia itu, dia akan secara otomatis oleh Allah diposisikan rendah. Maksudnya rendah itu jauh di bawah Allah. Dia tidak bisa masuk ke alam hati dan pikiran. Ya, bahasa saya, di luar pintu hati. Di luar pintu kesadaran pikiran. Inilah sejatinya zuhud, teman-teman. Sederhana kok sebetulnya. Cuman untuk sampai ke sini nih, Masya Allah, tidak mudah. Harus ngerti ilmunya, harus laku zikirnya. Ya tentunya harus istiqomah. Itu teori ilmunya seperti itu. Coba kita lihat ayat Al-Quran tadi, Mas Ulum naikin coba. Bagaimana Allah ngerambu-ngerambu kita agar kita nggak kejebak oleh apapun, hal apapun, siapapun. Ya, pada selain Allah. Yang trending disebut dengan duniawi itu. Ya, kita lihat. Kita lihat ini ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq, kata Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, hei Gatot, Dadang, gitu. Ya, kita semua ini maksudnya. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, sungguh janjinya Allah pasti benar. Perhatikan ayat berikutnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Awas, kata Allah, jangan sampai sekali-kali hayatud dunya, kehidupan dunia, taghurrannakum, menjebakmu, menipumu. Oke, memperdayakanmu. Loh, coba. Kurang tegas apa ini Allah? Hi, manusia, awas. Janji saya benar loh. Tolong ya, awas, hati-hati. Jangan sampai dunia dan isinya, kehidupan dunia ini, menipumu dari Allah. Oke, paham ayat ini? Ya, coba ayat berikutnya, ngeri sekali ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah. Wala yaghurrannakum, kata Allah, dan kata Allah, ayo, janganlah, sungguh janganlah, kata Allah. Ya, setan, iblis, jin yang ada dalam dirimu, yang profesional menipu hati dan pikiranmu itu, jangan sampai dia menipumu, menjebakmu, memperdaya kamu hubungannya dengan Allah. Selain Allah dihiasi yang enak-enak, yang baik-baik, dibayangkan sebuah kesempurnaan. Dibayangkan sebuah hal yang segala-galanya. Dibayangkan di alam rasamu dan pikiranmu sesuatu yang Masya Allah, melebihi Allah. Sehingga hati dan pikiranmu terkelabui dengan bayang-bayang di hati dan pikiranmu. Dan faktanya hati dan pikiranmu habis terkelabui. Allahnya hilang dari hati dan pikiranmu. Tolong ini kamu perhatikan, kata Allah. Awas ini jangan terjadi ini pada dirimu. Kalau sampai ini terjadi, berarti bahasa sederhananya kita sejatinya kalah
perang. Kita sudah ketipu setan, jin, iblis yang para ahli profesional tipu menipu hati dan pikiran ini. Ditipu sehingga duduknya anak, istri, suami, mobil, rumah, jabatan, semua di atas Allah. Dimunculkan di rasa dan bayangan pikiran dia. Bahwa harta, anak, istri, suami, jabatan, dan seterusnya adalah segala-galanya, coy. Oke, adalah total, coy, tujuan kehidupan. Dan saat itu Allah nggak jelas nasibnya di hati dan pikiranmu. Allah yang mana yang kita maksud? Wong fakta hati dan pikirannya. Rasa tentang sesuatu di luar Allah yang bernama dunia tadi. Faktanya jauh lebih kuat daripada Tuhan kita. Kayak gitu ngomong zuhud. Zuhud apaan begitu? Karena ciri orang zuhud, ciri nafsu yang sudah masuk zona mutmainnah radiyah. Raja di hati dan pikiranmu hanya Allah. Kalau di hati sudah terjadi rasa itu, itulah tanda kita sudah mendapat rahmat Allah. Duduk di zona nafsu mutmainnah. Sudah nggak ketipu oleh dunia seisinya. Sudah nggak ketipu oleh manisnya, indahnya, gemerlapnya, kelazatannya, tipu dayanya dunia seisinya. Emang dunia ini enak dan indah. Terus yang sisi lain setan, jin, iblis di alam hati dan pikiran ngompor-ngomporin terus, klop sudah. Maka Allah di hati orang yang belum mapan banyak tidak eksesnya di hatinya. Banyak hilangnya di alam hati dan pikirannya. Jadi Allah Tuhan kita hanya semacam suplemen saja. Kalau diperlukan ada, kalau enggak diperlukan karepmu dewi, kan begitu tak? Nah, itu masih berantakan yang begitu. Itu namanya masih amaroh, itu masih berantakan hatinya. Nah, kelihatan hati itu. Nah, kalau Allah sudah mendudukkan apapun keadaannya, Allah sudah menjadi raja di hati dan pikiran, itulah tanda diri sudah tidak ketipu oleh penipu-penipu ulung yang bernama setan, jin, iblis yang selalu mempengaruhi diri kita, jiwa kita, roh kita, hati kita, nafsu kita. Itu bukan kehebatan kita juga, tapi kehebatan Allah. Kesempurnaan Allah, keagungannya Allah, kerahmatannya Allah, kefadolannya Allah, keizinannya Allah yang sudah menghendaki orang-orang tertentu itu didudukkan sampai keadaan zona jiwa ini. Semakin tinggi semakin tahu diri, teman-teman. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Ternyata semua gerakannya Allah. Ternyata semua hanya permainannya Allah. Maka ngomong apa-apa Allah itu nggak mudah. Karena sebuah kata apa-apa Allah, semuanya Allah, itu harus dibuktikan dengan kesucian hati dan pikiran dulu, kemakrifatan dulu. Nggak asal ngomong sana sini, semuanya Allah, itu bakul jamutan nanti. Bukan itu yang dimaksud. Statement wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Statement wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah mencetak kalian dan yang membuat semua tingkah laku kamu, ini mah perlu dibuktikan dengan kesempurnaan keislaman, keimanan, dan keihsanan. Maka jangan ngomong dulu semua-semuanya Allah sebelum sempurna ihsannya. Jangan gampang-gampang ngomong semuanya Allah sebelum sempurna ketauhidannya. Nanti yang dengar yang belum sampai ilmunya bikin rewel. Mengerti? Faham ini? Semuanya faham? Ya, itulah zuhud, teman-teman. Itulah zuhud yang menjadi salah satu sifat dan sikap yang ditanam oleh Allah pada zona nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah ini nanti. Bahkan Rasul bilangnya begini dalam hadis, teman-teman. Oh, belum saya muat di hadis ini. Rasul itu pernah bilang begini. Sebetulnya mah sentral semua bencana dalam diri kita, sentral semua bencana dalam diri kita adalah cinta sesuatu di luar Allah. Mencintai dunia. Mencintai sesuatu apapun dari dunia. Melebihi di atas Allah. Itu permulaan bencana. Rasul bilang, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasul. Mendudukkan apa selain Allah di atas Allah. Bahasa yang difaham mengerti oleh teman-teman. Kecintaan orang pada dunia. Loh, dibilang cinta dunia itu artinya Allahnya diremehkan gitu loh. Allahnya didudukkan rendah. Allahnya nggak diperdulikan menjadi sesuatu yang istimewa. Yang jadi raja di raja. Tapi selain Allahnya justru menjadi raja di raja. Maka dikatakan cinta. Karena cinta itu kedudukan yang tertinggi di hati. Orang kalau udah cinta, udah. Nggak kenal cantik, jelek. Jadi yang mahal bukan cantik atau gantengnya. Tapi cintanya. Cantik kayak apa, nggak cinta, nggak bisa, nggak masuk. Ganteng kayak apa, nggak cinta. Tolak, nggak cocok. Oke. Tapi jelek, hitamnya kayak apa, cinta. Harus enak aja. Hati itu loh, enjoy. Tanya Pak Gatot, nggak percaya. Ya. Tanya Pak Dadang, Pak Abrol kalau nggak percaya. Jadi saya punya pertanyaan. Yang mahal cantiknya, gantengnya, apa cintanya? Cintanya. Itu. Paham? Cintanya. Karena cinta itu sesuatu yang ditanam oleh Allah. Bisa dimengerti? Lah, kalau Rasul bilang hubbud dunya, cinta dunia, berarti orang ini sudah mendudukkan sesuatu di luar Allah, ngalah-ngalahin Allah. Di atas Allah. Kalau ini sudah terjadi pada kita nih, teman-teman, ini mah benar-benar amarah yang habis-habisan diri kita. Salah Ustadz, salah apa tidak tergantung siapa yang memandang. Kalau saya enggak lah, ini proses. Ya, nanti galak-galak repot nanti. Ya, itu proses itu. Ya, ra'su kulli khati'ah, kata Rasul. Ini sudah mulai menjadi pusat titik sentral khati'ah. Kejelekan-kejelekan akan muncul pada diri orang itu. Apa maksud kejelekan itu? Ia jauh dari Allah. Hati-hati teman-teman. Tidak sedikit orang yang hancur dari istri, dari suami, dari anak, dari jabatan, dari rumah, dari mobil, dari tanah. Oke? Tidak sedikit. Hati-hati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Oke? Bisa dimengerti hadis itu? Hati-hati. Hati-hati. Silahkan bekerja yang profesional. Silahkan usaha apapun bentuknya. Silahkan. Ingat, hati dan pikiranmu rajanya
raja di rajanya tetap Allah. Di alam rasa dan sadar. Oke? Itulah namanya zuhud. Nah, dah. Tapi memang begini yang saya alami nih teman-teman. Zuhud ini kalau oleh Allah nih, mohon maaf nih, keadaan jiwanya belum didudukkan di mutmainnah radiyah. Susah memahami zuhud ini, susah. Seakan-akan zuhud itu kayak tadi yang ditanya Bu Nita tadi, kayak warok tadi. Apa berjalan sendiri Ustaz? Enggak. Ini paket teman-teman. Jadi orang kalau sudah ditolong oleh Allah masuk ke zona mutmainnah, otomatis zuhud ini akan dibentuk sendiri oleh Allah. Allah sendiri yang bentuk pada orang itu. Hakikatnya begitu. Cuman kalau dibahasakan perkuliahan, bidang studi, mata kuliah, oke, dikupas secara syariat dan ala kitab pendekatan ayat dan hadis, bahasanya kayak muncul dari kita. Tapi sejatinya tidak. Jadi sejalan kesempurnaan nafsunya, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, sejalan itu juga dia sudah akan ditanam oleh Allah dengan sifat-sifat yang mulia di hatinya dan pikirannya dan dalam dirinya. Itulah dia namanya al-akhlakul karimah. Termasuk al-akhlakul karimah adalah bukti dalam hatinya keadaannya zuhud ini. Dah. Kalau udah ditanam zuhud ini, ya tanda teman-teman oleh Allah, Masya Allah, dipilih jadi orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bisa dimengerti? Nah, dah. Tuh, orang zuhud seperti itu. Ya, ini urusan hati, nggak bisa. Orang nggak akan bisa ngelihat. Orang nggak akan bisa ngelihat, orang lain nggak akan bisa. Ini urusan hati nih. Urusan rasa dan kesadaran. Tapi saya ngomong ke teman-teman, kalau satu saat teman-teman di antara kita oleh Allah sudah diberi begitu. Kok semuanya yang kelihatan sudah Allah. Semua fungsi indrawi kita sudah mampu menghantarkan tembus ke Allah. Semua pergerakan aktivitas kita sudah mampu menghantarkan kehalusan rasa nembus ke rasanya. Rasa dalam hati kita dan kesadaran suci di kesadaran akal kita. Itulah tanda diri sudah oleh Allah didudukkan di maqam zuhud. Itu yang hebat Allah, bukan dimensi makhluknya. Yang keren Allah sudah membersihkan hati dan pikiran hamba itu, sejalan itu dimunculkan buah salah satu dari al-akhlak al-karimah yang dimunculkan oleh Allah di zona ini. Buahnya namanya buah zuhud, buah ikhlas, buah warok. Ini buah teman-teman. Cuman kalau dibahasakan mata kuliah dan pendekatan syariat, loh, kayak berangkatnya seakan-akan dari luar. Ya memang begitu. Kan saya sering bilang pada teman-teman, apa-apa kalau melihatnya dari luar seakan-akan semuanya peran kita. Ya benar begitu kalau melihatnya. Tapi kalau dilihat dari dalam, kelihatan semua pergerakan pertolongannya Allah. Begitu. Nah, bisa dimengerti teman-teman? Nah, mungkin untuk zuhud ini saja lah, nggak usah panjang-panjang lah. Nah, ringkas saja teman-teman sudah paham. Oh begitu. Nah, jadi yang nanam zuhud ini Allah. Kita nggak bisa nanam sendiri. Nah, walaupun kajian ilmiahnya seakan-akan kita harus berusaha zuhud, ya itu biasa begitu. Bahasa-bahasa syariat, sosial, mata kuliah ya begitu. Bahasa buku ya begitu. Tapi bahasa hakikat nanti yang teman-teman rasakan di teman-teman sendiri, andai nanti satu saat diberi oleh Allah, akan paham, ngerti lewat rasa dan pikiran kita ini. Loh, kok begini ya? Nah, ngerti, oh ini engkau ya Allah. Siap ya Allah. Suwun ya Allah. Engkau sudah memberi buah. Oke. Kalau nanamnya padi, ya buahnya padi. Nanamnya ketauhidan, buahnya keikhlasan. Buahnya kewaroan, buahnya kesuhutan, buahnya kemakrifatan, buahnya rindu kematian, buahnya al-akhlak al-karimah. Karena hatimu itu ibarat tanah yang subur. Kalau ditanami ketauhidan, semua buah akan tumbuh
Dan buah itu sangat-sangat lezat sekali di hatimu nanti. Yang bisa merasakan diri kita sendiri. Tapi kalau hati yang tidak mapan tauhidnya, ibarat tanah yang tandus. Udah tandus, nggak ada airnya. Ditanamin apapun ya nggak kerasa enak di hatimu, di pikiranmu. Rasanya hanya dunia doang. Rasa Allah secara spiritual nggak akan pernah ditangkap secara sempurna, secara ideal di alam hati kita. Nggak akan paham makna Rabbana atina fid dunya hasanah dari alam hati dan pikiran, nggak akan paham. Karena tanah hatinya masih tandus. Udah tandus, nggak ada airnya, udah. Maka duduknya di amaroh. Selalu nyakitin hati sendiri. Gampang-gampang nyakitin diri sendiri. Udah ngerti dirinya disakitin oleh dirinya. Tetap dilanjutin terus sifat-sifat jelek itu. Yang lain juga kecipratan, terseksa. Jadi kalau udah masih di bawah-bawah itu kasihan sebetulnya. Itu yang dialami oleh para arifin. Kasihan orang kalau masih di zona amaroh. Tiap hari, tiap detik, tiap nafas, tiap jam sering-sering nyakitin dirinya sendiri. Nah, jadi belum bisa masuk ke zona kemutmainahan hati. Dah, ini saja mungkin teman-teman masuk ke layar. Untuk konteks zuhud mungkin ini saja. Saya yakin teman-teman sudah bisa menangkap, oh begitu ya zuhud itu ya. Memang pembahasannya bisa macam-macam pendapat antara ahli satu dan yang lainnya. Tapi kalau disederhanakan ya seperti tadi. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang kezuhudan ini, maka kita persilahkan. Masih ada waktu dikit. Alhamdulillah. Maka kita persilahkan. Ada yang perlu dipertajam dari zuhud atau di luar zuhud? Kita persilahkan, nggak ada masalah. Ini kalau sudah sampai ini mati itu sudah ini teman-teman, sudah benar-benar rindunya tinggi ini. Rindunya tinggi. Paling yang nangis yang ditinggal. Kalau orangnya mau udah siap. Yang ditinggal yang nangis. Ya, biar tiap orang mengalami prosesnya masing-masing. Ya, begitulah hidup. Ya. Silakan, ada pertanyaan, maka. Pak Gatot, ada pertanyaan? Ya, boleh Ustaz. Ya, mangga silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh saya menundukkan hati dan rasa. Jangan hati dan rasa, jangan hati dan rasa. Saya luruskan. Pak Gatot dan teman-teman, fungsi alam hati itu bentuknya rasa itu. Jadi rasa itu fungsi. Bisa dimengerti? Ya, hati itu zatiyahnya. Substansinya hati adalah rasa. Substansinya akal adalah kesadaran. Akal dan kesadaran instrumen terpenting dalam jiwa kita. Ngerti? Ngerti Pak Gatot dan teman-teman? Jangan salah loh. Nanti belajar ilmu hati nggak bisa bedain rasa dan hati nanti. Ya. Nggak bisa bedain mesin mobil dan tenaga mesin. Lambat dan kencengnya mobil itu bukan mesin, tapi efek dari mesin. Ibaratkanlah itu rasa. Mesinnya mobil itulah dia hati. Istilahnya begitu, biar Pak Gatot paham nih. Jadi rasa itu efek gaib yang masa udah nggak bisa diapa-apain rasa ini. Maka saya sering bilang, diri kita mah sejatinya rasa ini loh. Lulus tak gak lulus itu di rasa ini. Ngerti? Dapat duit
ngerosonya kurang, berontak. Berarti dirimu yang kurang, yang berontak tadi. Efek dari mesinmu yang kotor. Dikasih duit oleh Allah, ngerasa kurang, berontak. Berarti lah nggak syukur tuh. Dirimu yang berontak itu tadi. Diri kita yang kotor itu tadi. Wujudnya rasa itu tadi. Paham apa tidak? Bukan dirimu yang bisa dipukul-pukul ini. Bukan itu maksud saya. Yang dilihat oleh Allah itu rasamu itu tadi, teman-teman. Paham? Semuanya paham ini? Dan untuk Pak Gatot, untuk semuanya ini. Saya nggak marah, maksudnya biar jangan salah paham ini. Paham Ustaz. Salah paham. Nah, begitu umpama ini kok. Loh, jadi nanti sejatinya yang dilihat oleh Allah apanya? Rasa kita. Jadi kita itu, kita disebut kita, itu rasanya itu, hakikatnya. Mengerti toh? Maka sabar itu rasa, ikhlas itu rasa. Ya toh? Iri itu rasa, dendam itu rasa, sabar itu rasa. Semua masuknya ke zona rasa. Paham ya Pak Gatot ya? Dan teman-teman jangan salah paham. Terus lanjutin Pak Gatot. Ya, jadi rasa itu substansi inti dari hati. Kalau kesadaran substansi inti dari akal pikiran. Nah, kalau sudah mentok ke rasanya rasa, mentok ke kesadaran yang suci, itulah sejatinya puncak tauhid. Sebelum mentok masih kotor rasa dan kesadaran ini. Dikotori oleh kamuflase setan, jin, iblis. Maka belum bisa duduk pada memposisikan Allah jadi raja di raja. Karena kotornya alam rasa tadi. Kotornya alam kesadaran tadi. Alam rasa dan kesadaran masih banyak diisi hal-hal lain selain di luar Allah. Maka untuk zuhud harus bersih dulu ini. Alamnya rasa ini, alamnya pikir yang berarti kesadaran itu. Nah, kalau kesadaran sudah bersih, nggak ada pikiran macam-macam selain hanya Allah saja. Kalau rasa sudah bersih, nggak ada rasa yang mau macam-macam. Yang bikin kita tersiksa dan disiksa kan pikiran yang mau macam-macam, rasa yang macam-macam, sehingga alam jiwa kita disiksa sendiri oleh kembang-kembang pikiran kesadaran kita tadi, kembang-kembang rasa kita tadi. Gitu loh. Ngerti ya Pak Gatot ya? Ya, dah sekarang lanjutin biar nggak salah paham. Nanti kalau salah paham repot nanti. Belajarnya di mana kok salah paham? Ya, oke Pak Gatot, silakan Pak Gatot, lanjutin. Santai, saya nggak marah, nggak mempertegas. Ya, silakan lanjutin, Mangga. Pak Gatot, Mangga dilanjutin Pak Gatot. Halo, Pak Gatot. Pak Gatot. Masih di mute. Ya. Mangga dilanjutin. Sudah paham ya bedanya hati dan rasa udah beda ya Pak Gatot ya? Sudah tahu ya? Iya. Ya, jangan sampai salah paham. Karena kalau ini salah kita bisa tersesat, bahaya. Ya, makanya saya luruskan. Mangga, silakan, Mangga. Yang sedikit aja Ustaz. Ya. Jadi untuk menundukkan rasa dan kesadaran mengenai zuhud ini, jadi kita punya rasa itu apa ya? Menyelam Ustaz ya di samudra tauhidnya Allah. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini kan sementara, yang kekal kan di akhirat. Iya. Kekal dan ya akhirnya ada kekal dan nah itu kayak gitu. Iya, nah, benar. Iya. Terus? Ya, jadi yang saya maksud, jadi segala sesuatu ya kita lurus gitu. Lurus ke Allah gitu. Iya benar. Bahasa sederhananya ya kayak Pak Gatot itu. Bukan berarti kita meninggalkan dunianya Ustaz ya. Sekarang saya tanya, oke, Pak Gatot dan teman-teman saya tanya, bisa tak dirimu ninggalin dunia?
Nggak bisa. Mati dulu. Gimana caranya? Mati dulu. Kalau mau ninggalin dunia, rumah apa semua kasihin saya seneng saya. Bukan begitu. Iya. Kalau ninggalin dunia gimana? Dirimu makan, minum, Iya. pakai baju. Pakai baju nggak nyari duit, Pak. Ini orang yang salah, nggak jelas memahami ilmu hati itu. Apa tuh belajar ilmu hati? Dunia harus ditinggalin nih orang kalau nggak paham tuh begini nih, masya Allah, bikin ruwet aja urusan. Jangan-jangan di ruangan ini ada yang begitu juga. Ini hanya urusan rasa dan kesadaran di hati, teman-teman. Mengerti? Paham, Pak Gadot ya? Iya, Ustaz. Ya, maka saya tandain, bisa tak ninggalin dunia? Saya tanya. Nggak bisa. Gimana caranya saya mau berguru cara meninggalkan dunia? Mati dulu, Ustaz. Nggak bisa, mati juga tetap aja di sana ada. Ya, oke. Ya, bisa dimengerti? Iya, dunia bagaimana cara ninggalinya? Saya nggak paham, nggak ngerti. Kita harus pakai baju dunia, celana dunia, pakai kopiah ya dunia, ya toh? Pakai mobil dunia, ya semua. Itu memang fasilitas dari Allah. Jadi dunia itu nggak bisa ditinggal. Oke? Iya. Yang ditinggal maksudnya dunia itu jangan menguasai hati dan pikiranmu, mengalahkan tingginya, posisinya Allah. Itu loh zuhud itu. Saya baca di beberapa buku pengarang tuh nyalain ilmu hati. Pengarangnya aja masih begitu, bagaimana? Tapi nggak usah disalahin lah. Memang baru begitu bagaimana lagi? Nggak paham. Allah udah bilang jangan kamu ketipu dunia toh. Qurannya tadi. Kamu jangan ketipu dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Tegas Allah. Awas kata Allah, jangan sampai ente ketipu dunia manusia. Maksud Allah, jangan sampai kamu ditipu penipu ulung setan jin iblis yang bekerja di alam hati dan pikiranmu, mendorong hati dan pikiranmu sehingga Allahmu dikalahkan oleh yang bernama dunia itu. Kalau Allah sudah dikalahkan oleh dunia itu dirimu sudah ketipu, kata Allah. Bagaimana aku katanya Tuhanmu, kok Tuhan kamu jadikan sampah? Ya. Kalau butuh gayanya nangis-nangis, giliran megang mobil aja aku sudah kamu lalaikan. Itu sampah apa enggak kalau begitu? Pret. Nah gitu loh, bahasa tanda ini, saya nggak serius nih tanda ini. Kayaknya inti ngaku saya Tuhan apaan? Dikit megang dolar 5 lembar aja udah hilang saya, kata Allah. Ya, mengerti nggak, Pak Gadot? Ya, maka Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Awas ini jangan sampai ketipu dunia. Mengerti? Sebetulnya kalau dunianya nggak bisa nipu aslinya. Dunia itu fisik kok. Setan, jin, iblis yang labui dirimu itu loh. Yang bikin lalai dari Allah itu loh yang bikin nipu itu aslinya. Sehingga dunianya menjadi alat tipu setan, jin, iblis gitu loh. Paham apa enggak? Dan kita mengamini, yes, enak lah. Gitu loh. Paham ya? Ya. Seperti itu. Maka ayat berikutnya kan Allah tadi keras banget toh. Ya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Awas ente jangan, bener kata Allah. Sungguh kata Allah. Jangan sampai ente ketipu, penipu ulung. Hubungannya dengan diriku dikaitkan dengan dunia. Aku maha sempurna, maha suci, maha. Kok cuma kalah dengan makhlukku yang namanya dunia. Gimana? Nggak masuk akal dong kalau orang waras. Cuman yang jadi masalah kan kita banyak yang nggak waras tah. Ya nggak? Ngaku nggak ini? Iya, Ustaz. Banyak yang belum Maka belajar ilmu hati biar jadi orang waras.
Sekarang udah mulai waras belum ini? Yang ngerti hatimu sendiri-sendiri. Apa enggak? Ya, tanyalah pada dirimu sendiri. Paham ya Pak Gadot ya? Iya Ustaz. Allah. Awas kalau ada orang nggak usah belajar yang ilmu gitu-gitu. Nanti ending-endingnya suruh ninggalin dunia. Aduh, ini yang bikin Masya Allah rawat itu yang orang gitu-gitu loh. Mana ada dunia bisa ditinggal teman-teman? Nggak ada. Oke, orang zuhud yang ulung kayak Nabi Sulaiman itu loh. Oleh Allah diberi kekuasaan kerajaan yang luas. Oh, tapi kerajaan yang luas nggak pernah diposisikan di atas Allah. Kita ontel aja nggak punya. Sepeda aja pada karaten. Sepeda loh didudukkan lebih tinggi daripada Allah. Hati dan pikirannya. Banyak nggak yang potongan begitu? Banyak. Kayak gitu mau ngaku zuhud. Zuhud macam apa begitu? Ya Allah, itu kalau ontel mendingan. Ya. Oke, yang jalan kaki aja tuh. Gak punya apa-apa itu loh. Di hati itu loh. Zikirannya hanya fulus, duit. Banyak nggak begitu? Iya. Jadi Tuhannya duit dong berarti. Ya paham apa nggak tuh maksud saya ini? Ya Allah. Nggak bisa kita ninggalin dunia, nggak bisa. Jadi yang jadi masalah bagaimana dunia berasa akhirat. Bagaimana semua fasilitas Allah yang beristilah dunia itu masuk zona ukhrawiyah. Bagaimana dunia itu masuk ke zona Robbaniyah gitu loh, nggak paham. Ya, sekarang paham ya? Nanti kalau ada orang ngomong jangan belajar ilmu hati, sesat, paling suruh ninggalin dunia. Ya Allah. Yang begini nih. Itu mah bikin ruwet urusan ya begini-begini. Kalau baca definisi itu. Paham. Ya, saya paham itu aslinya ya biasa aja, nggak usah marah. Itu setan sedang berkolaborasi dengan ya orang-orang yang hatinya sangat kotor. Ya nggak apa-apa, biar aja. Harus ada yang begitu juga. Ada Musa, ya ada Fir'aun. Minimal setengah Fir'aun lah itu ya. Ya justru begitu itu untuk uji kesabaran kita. Ya, paham ya, insya Allah ya. Udah Ustaz. Ya, ada lagi, satu lagi, masih ada 5 menit. Tangkap kuncinya. Ya. Saya Ustaz boleh. Ini urusan gawat memang, kalau nggak paham susah. Ya, oke silakan Pak Bro, singkat padat. Singkat ini Ustaz, singkat. Ini duduknya yang tadi menyambung Pak Gadot tadi. Jadi ketika kita melihat dunia, kemudian di situ yang benar apa? Harta yang kita miliki ini benar-benar kita tidak melihat gitu. Dirasanya atau kita bersyukur ketika penuh rasa syukur ketika dengan adanya harta yang ada di kita, yang dikarunikan pada kita gitu Ustaz. Iya benar ya. Bahasa ininya sudah benar. Saya kira mau sesat dikit gitu tadi. Iya, kalau sudah dibilang semua tampilan rasonya Allah, ya sudah selesai. Tadi kan sudah saya contoh saya tadi kurang keren apa toh? Dolar di mejamu sak tumpuk. Saya gambarnya udah setinggi itu. Cuman hatimu tetap duduk, ya Allah, nikmatmu ya Allah. Rizkimu ya Allah. Suwun ya Allah. Allahnya yang kuat di hati dan pikiranmu. Allah yang memberi rizki rupa dolar yang menguasai alam rasa dan sadarmu. Berarti hatimu zuhud karena dunia sudah lepas dari hatimu. Dolar yang setumpuk sudah enggak nongkrong di hati dan pikiranmu. Coba kalau yang ada dolar itu Pak Gatot, wis Allahnya hilang. Wih beli mobil, beli ini, wah sama wasak weret jadwal. Sorry ya Allah nggak usah di hati dulu ya. Gitu. Lah itu mah belum zuhud Pak Gatot, itu baru seperberapa zuhud. Parkir. Ya, itu mah namanya masih amaroh, paham apa enggak?
Nggak usah dolar setumpuk itu, baru dolar 2 lembar juga udah Allah dibuang dari hati dan pikiran. Nggak eksis di hati dan pikiran. Yang begitu-begitu tanda diri kita ini loh belum beres tauhidnya. Itu loh bahasa kasarnya. Tauhid ngomong doang gitu loh, paham apa enggak? Jadi ujian tauhid itu kasih duit aja tuh. Kelihatan duit berarti berantakan gitu aja. Kelihatan Allahnya, sudah bener zuhudnya gitu aja kok. Repot. Paham apa enggak ini maksud saya? Gitu Pak Bro ya? Ya, bukan hanya duit, semua tampilan, fasilitasnya Allah, titipannya Allah pada diri kita. Kelihatan Allahnya atau kelihatan barangnya. Dan Allah hilang dari tampilan hati dan pikiranmu. Gitu doang kok. Maka teman-teman, yang bikin tenang ya, karena Allah selalu tampil meliputi semuanya itu tadi. Paham? Itulah hakikatnya nanti zuhud di situ. Mengerti ini? Iya Ustaz. Agak susah memang, agak susah. Tapi paling tidak bayangin lah, gitu loh. Oke, paham ini? Insya Allah Ustaz paham. Ya. Berat nggak ini? Insya Allah nggak. Asal zikirnya terus-terusan, dikirnya itu terus-terusan. Ya zikir, terutama zikir anfus, nafas, sama zikir sirnya. Itu yang ini nanti oleh Allah sudah akan di ini sendiri teman-teman. Tinggal nunggu waktu aja. Jadi semakin cahaya nur di hati dan pikiran oleh Allah semakin dibuat kuat. Dan diri merasakan nanti kuat sekali ini. Pancaran dari dalam sono. Nah saat itulah dunia berasa ukhrawi. Dunia berasa akhirat. Dunia semua berasa dalam genggaman Allah. Sehingga Allah nggak bisa terkalahkan oleh makhluk yang sebenarnya hanya fasilitasnya Allah. Oke, waktu kita udah habis teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.